Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Delvita dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di video kali ini saya akan mencoba membuat video micro teaching di rumah untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Syafi'ah MAG dan Bapak Ardiansa MPD. Nah, di video kali ini saya tahu masih terdapat kekurangan serta kesalahan. Nah, untuk itu saya meminta kritik dan sarannya yang membangun agar kedepannya lebih baik lagi. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar di bawah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, oke anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu sama-sama ya. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Alhamdulillah, selesai. Nah, sekarang setelah kita berdoa, coba Ibu minta kepada kalian semua lihat sebelah kanan temannya, sebelah kiri temannya. Siapa yang nggak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita lengkap. Kita berjumlah 25 orang ya. Sekarang Ibu tanya sama kalian semua, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, siapa? Rahma? Ya, benar. Pelajaran kita minggu lalu itu mengenai puisi. Nah, sekarang siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan puisi? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Nanti Ibu kasih nilai plus loh. Ya, betul sekali, Rahma, hebat. Ternyata Rahma masih ingat pelajaran kita minggu lalu. Rahma bilang puisi ini merupakan suatu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Betul sekali, hebat. Sekarang kita belajar mengenai pantun. Nah, jadi puisi dan pantun ini sama-sama sebuah karya sastra. Bedanya puisi ini ada pengarangnya, sedangkan pantun tidak ada. Dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari pantun ini ada manfaatnya. Apakah ada yang tahu manfaat dari mempelajari pantun di dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Nah, jadi manfaatnya ialah melatih kita dalam berpikir tentang makna kata sebelum kita berujar. Nah, mempelajari pantun ini sangat bermanfaat sekali jika kita belajar. Ibu punya sebuah video, coba kalian simak dan kalian dengarkan baik-baik ya. Kalian pasti ada yang suka kan dengan film Upin dan Ipin? Nah, nanti setelah kalian melihatnya, kalian pasti tahu bagaimana cara pelafalan dari sebuah pantun. Nah, Jadid ini seorang tokoh yang suka berpantun di dalam film Upin dan Ipin. Ibu akan mencoba memperlihatkan sama kalian cuplikan video Jarjit yang sedang berpantun ya. Bentar ya. Ibu telah mempersiapkannya di laptop. Nih, silakan disimak. Hai kawan-kawan, di sekolah sudah tiba. Setiap pagi minum teh tarik. Minum teh tarik dalam cawan. Sila hantar pantun yang menarik. Tunggu hadiah istimewa di TV9. Nah, setelah kalian mendengar sebuah cuplikan video Jarjit tadi yang sedang berpantun, ayo siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pantun? Ayo acukan tangannya, ayo. Kita itu anak sekolah harus pemberani loh, nggak boleh malu-malu. Ya, benar sekali. Jadi sebuah pantun ini, yang dimaksud dengan pantun ini adalah sebuah ungkapan dari perasaan serta juga pikiran kita. Nah, di mana ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata hingga sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut sangat menarik untuk didengar dan serta dibaca.
Nah, jadi itu penjelasan dari pantun. Nah, di sini apakah Ananda sudah paham atau ada yang ditanyakan mengenai pantun yang dimaksud dengan pantun ini? Nah, baik, alhamdulillah semuanya sudah paham. Kita lanjutkan dengan syarat-syarat pantun. Nah, di sini ada yang tahu apa saja sih Bu syarat-syarat pantun itu? Ayo, ada yang tahu? Baik, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskannya. Nah, jadi pantun ini memiliki keindahan untuk didengarkan tentunya. Bukan hanya sekedar indah saja, tetapi di balik keindahannya ini terdapat pesan penting yang ingin disampaikan kepada pendengar. Dalam membuat sebuah pantun, perlu memperhatikan beberapa syarat pantun. Nah, apa saja sih Bu syarat-syarat pantun itu? Nah, baik. Dalam sebuah pantun ini, yang pertama itu, dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, baris pertama ini merupakan sampiran. Yang ketiga, 2 baris terakhir merupakan isi. Dan yang keempat, jumlah suku kata tiap baris antara 8 sampai 18 suku kata. Dan yang terakhir atau yang kelima, bersaja AB-AB. Nah, jadi ada 5 macam syarat-syarat yang ada di dalam pantun. Nah, apakah ada pertanyaan mengenai syarat-syarat pantun ini? Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan melanjutkan mengenai penulisan pantun, serta bagaimana penulisannya yang sesuai dengan syarat-syarat pantun. Nah, sebelum pembuatan pantun, kita harus mengetahui syarat-syarat pantun yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, barulah kita bisa membuat sebuah pantun. Dari syarat-syarat yang tadi, kita memulai membuat pantun dari mana dulu, Bu? Nah, itu pasti muncul pertanyaan seperti itu. Apakah boleh tidak beraturan? Apakah boleh tidak beraturan sesuai dengan aturan syarat tadi? Nah, tentu saja boleh, tetapi kita lebih mudah membuat pantunnya itu dimulai dari pembuatannya isi, yaitu dari baris 3 dan 4. Nah, coba perhatikan contoh ya. Nah, yang pertama, pikirkan sesuatu yang kamu pesankan atau amanatkan. Nah, di sini Ananda bisa berpikir kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan. Baik, bisa itu berupa ingin rajin belajar agar pintar, menjaga kebersihan agar hidup sehat, rajin beribadah agar selamat kelak akhirat dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa ngambil contoh, yaitu contohnya itu pesan menjaga kebersihan agar hidup sehat. Sekarang kita coba pikirkan kira-kira pesan apa yang ingin Ananda sampaikan. Contohnya misalnya, jagalah kebersihan lingkungan agar hidup sehat. Nah, dari pesan ini bisa menjadi, bentar ya, Ibu tulis dulu di papan tulis ya, tolong perhatikan. Nah, baik. Yang kedua, coba kalian perhatikan akhirannya ini berbunyi an, akhiran baris ketiga berbunyi an, dan yang keempat berbunyi ad. Nah, jadi coba kalian pikirkan akhiran yang berbunyi an ini cocoknya kata seperti apa? Contohnya kita ambil kata hewan. Dan yang terakhir ini kata akhiran ad, kita ambil contohnya seperti Rahman. Nah, jadi kalimatnya seperti ini. Kalau jadi hewan, jalan-jalan ke pasar hewan. Kita bikin dulu ya, jalan-jalan ke pasar hewan. Nah, setelah kita membuat baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sama baris keempat, di sini ada kata hewan, sajaknya an, lingkungan an, baris ketiganya juga an, baris keempat sama baris kedua ad. Sama-sama ya, jadi bunyinya seperti ini. Jalan-jalan ke pasar hewan.
Jangan lupa mengajak rahmat. Jagalah kebersihan lingkungan agar hidup selalu sehat. Nah, pantun sudah jadi. Untuk memastikan apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi, bisa dicek dengan menghitung suku katanya. Coba ya, kita coba ya. Sebelah baris pertama ini berapa suku kata? Coba kita hitung ya. Jalan-jalan ke pasar hewan. Ada berapa suku kata? Ya, benar sekali. Ada 9 suku kata. 9 suku kata. Yang kedua? Ya, benar. 9 suku kata. Semuanya 9 suku kata ya. Ya, benar sekali. Semuanya itu ada 9 suku kata. Nah, sekarang kita sudah ketahui semua jumlah suku katanya dari baris pertama sampai baris keempat. Nah, sudah mengetahui juga 5 syarat pantun. Semuanya sudah terpenuhi. Bagaimana Ananda semua? Apakah bisa dipahami? Atau masih ada yang ragu? Apakah ada pertanyaan? Baik, alhamdulillah semuanya sudah paham. Nah, untuk tugas hari ini, Ibu akan membentuk sebuah forum diskusi di mana nanti masing-masing kalian membuat satu kelompok 2 orang, membuat sebuah pantun. Nah, pantunnya ini terserah ya. Pantun ini dibuat berdasarkan 5 syarat yang telah kita pelajari tadi. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikannya. Setelah itu dikumpulkan di depan ya, nanti Ibu periksa siapa yang bisa membuat pantun yang bagus, akan Ibu kasih nilai plus. Kerjakan tugas kalian dimulai dari sekarang ya. Baik, Ibu periksa dulu ya. Bagus, kelompok Tasya, pantunnya telah memenuhi 5 syarat yang Ibu bilang tadi. Ibu bacakan ya pantun dari kelompok Tasya. Bentar ya. Orang muda diharap santun, santun hati kepada orang tua. Ayo kawan berbalas pantun, pantun asli sastra Indonesia. Bagus sekali, tepuk tangan buat Tasya, kelompok Tasya. Ini telah memenuhi 5 syarat tadi. Ada sampiran, ada isi, sajaknya. Baris pertama un, baris ketiga un, baris kedua sama AA. Betul sekali, benar. Bagus kelompok Tasya. Nah, setelah diskusi mengenai sebuah pantun tadi, Ibu ada game untuk kalian. Ini ada secari kertas di dalam mangkok ini. Di dalamnya terdapat sampiran pantun dan isi pantun. Nah, nanti coba kalian cari pasangannya yang cocok dari kertas yang ini ya. Nanti contohnya Dimas dengan Tasya digabungkan. Contohnya Tasya mendapat sampiran dan Dimas mendapat isi, nanti digabungkan. Kalau cocok sajaknya dan berdasarkan dengan 5 syarat tadi, berarti itu bisa membuat sebuah pantun, membentuk sebuah pantun ya. Baik, coba siapa yang bisa menemukan pasangannya? Ibu dulu ya? Ibu bagikan dulu. Ini ya. Baik, Tasya sama Dimas ya, Ibu pilih ya. Tasya kelompok Dimas saja ke depan ya. Ini ya, punya Tasya sama Dimas. Bentar ya, Ibu bacakan dulu. Apakah benar orang ini telah menyelesaikan atau setelah bisa menyusun berdasarkan syarat-syarat 5 pantun tadi? Baik, Ibu bacakan ya. Membenteng langit yang baru, duduk sendiri di atas papan. Dengarlah nasihat guru, amalkan dalam kehidupan. Baik, sajaknya benar. RU dan an, benar sekali. Ada terdapat sampiran, terdapat isi ya. Betul sekali. Bagus. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Ibu akan kasih nilai plus buat Tasya dan Dimas. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Nilai plus buat Tasya dan Dimas. Baik, untuk minggu depan
Coba kalian cari contoh pantun jenaka atau pantun agama dan pantun nasihat ya. Dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan untuk menambah nilai tugas kalian ya. Oh ya, menurut pemikiran Kak Ananda ya, pendapat masing-masing nggak boleh sama dengan temannya yang lain. Kalau ada nanti yang sama dengan temannya, nilainya nanti ibu bagi dua ya, antara contohnya Dimas dengan Tasya sama besok. Ibu bagi dua nilainya. Apakah ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini? Atau mengenai tugasnya, apakah ada yang belum dipahami? Alhamdulillah. Nah, harus memenuhi kelima syarat tadi ya. Syarat dari pantun yang 5 yang Ibu telah jelaskan tadi harus memenuhi kelima syarat pantun tersebut. Sajaknya itu harus berupa ABAB, terdiri dari atas ada sampirannya, ada isi ya. Nah, baik, dapat disimpulkan materi kita hari ini bahwasanya di dalam membuat sebuah pantun kita harus memenuhi syarat-syarat yang kelima tadi, syarat-syarat pantun yang telah kita pelajari tadi. Nah, syarat pantun ini kan harus ada sampirannya, ada isi, sajaknya ABAB ya kan. Nah, terdapat juga di dalamnya itu sebuah nasihatnya. Di dalam kita membuat sebuah pantun, kita harus terlebih dahulu membuat nasihat di dalamnya. Terdapat nasihatnya dulu, baris ketiga sama keempat harus kita cari dulu. Nah, setelah itu kita cari sajaknya, sajak yang kata yang terakhir. Contohnya seperti yang telah Ibu contohkan tadi, seperti hewan sama rahmat, ya kan? Nah, hari ini apakah ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami mengenai tugas materi? Alhamdulillah paham semua. Untuk Ananda semua harus rajin belajar ya. Jangan malas-malas. Orang yang tidak sekolah pengen sekolah seperti Ananda semua. Nah, jadi jangan buat kecewa orang tua ya. Untuk itu, Ibu akan ada kata-kata untuk kalian yang supaya bisa memotivasi kalian. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan, dan masa depan adalah milik mereka yang mau menyiapkan hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada yang telah aktif. Untuk teman yang lain, minggu depan Ibu berharap semuanya bisa aktif ya. Untuk menambah nilai kalian, seandainya kurang, bisa ditambahi dengan keaktifan kalian. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan sebuah pantun. Pak Topik menjahit kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.